berangkatnya? Enggak, subuh itu udah di tol di Lampung. Iya. Itu lampu penerangan memang nggak ada. Minim penerangan. Jadi ada yang beberapa itu ada, kilometer berapa nanti kilometer selanjutnya nggak ada. Kebanyakan sih nggak ada lampu. Sama jalanannya itu bahaya banget. Pada mau bayarnya Jadi, tinggi ya, tarif mahal 400-an, cuman pelayanannya kurang banget. Kalau Ovi, lu mah di laut mulu sih mainnya ya. Ada tolong di sana. Enggak ada dia di laut. Tol laut kan air. Sama ini yang Yes, Jakarta Chapter Beat Listener. Halo Beat Listener, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Harry Big Bang di acara Jakarta Chapter. Seperti yang dijanjikan bahwa kita akan berjumpa dengan komunitas Toyota Vios Club Indonesia. Oke, seperti biasanya kalau Mas Wahyu ini, Om Wahyu gue udah kenal lah, udah berapa kali ya kita ketemu ya. Betul. Om Wahyu bisa kenalkan nggak ini yang kelihatannya pucat pasti ini? Dia bingung. Oke, terima kasih. Jangan megang mikrofon, kesetrum ntar. Oke, terima kasih Bang Heri. Ini malam ini nih dari TVCI ada saya, kemudian rekan kami Om Luki yang di tengah, kemudian ada Om Ovin. Ovin. Oke, Ovin, Luki. Yeah. Ada perkembangan apa nih TVCI belakangan ini? Oke, jadi di TVCI itu secara global ya, itu kan kemarin secara nasional, kemarin kita baru ada acara Jamnas. Oh iya, Jamnas. Yang ke untuk ultah yang ke-20, anniversary ke-20. Terus kemudian dalam waktu dekat ini rencananya itu TVCI Jakarta juga ENIF. Oh, ulang tahun ya. Ulang tahun juga yang ke-6 gitu. Jadi mohon doanya juga Bang Heri, semoga semuanya plan teman-teman itu bisa terrealisasi lah. Ke keluarganya lebih kental lagi. Bisa lebih kompak lagi. Bisa dikit cerita nggak Mas Wahyu masalah Jamnas kemarin? Masalah Jamnas ya bukan masalah lah ya, tapi topik tentang Jamnas. Di mana gitu topik? Di Bandung. Oh, di Bandung ya, di Bandung ya. Itu acara di Bandung, kemudian karena ini acara skala nasional, jadi kita juga kerjasama waktu itu dengan Toyota Principal gitu, dengan Astra atau 2000 gitu. Terus di sana juga supportnya dalam bentuk apa mereka? Supportnya dalam bentuk sebagai contoh ketika acara dilangsungkan itu dari tim THS atau Toyota Home Service itu bikin atau ada servis gratis, bukan servis gratis ya, tapi ada harga khusus lah untuk spesial lah ya, special gitu. Price gitu. Terus termasuk juga ganti oli dan lain sebagainya gitu, termasuk juga uji emisi. Jadi itu cukup membantu bagi teman-teman di TVCI yang memang sebelumnya itu belum sempat untuk uji emisi, paling nggak bisa ngecek lah kendaraannya seperti apa. Oh, itu gitu. Bisa ketahuan ya? Bisa enggak, langsung dicek. Dalam bentuk apa kita tahunya bahwa kondisi kendaraan kita seperti apa gitu? Nanti ada reportnya, jadi kayak kadar CO2-nya berapa gitu nanti ketahuan. Gitu. Jadi ya kita support program dari Toyota juga dan juga dari program pemerintah lah untuk Go Green gitu. Jadi pengendalian emisi itu memang harus penting digalakan gitu. Penting ya. Betul. Mas Luki, sebagai jangan bengong aja dong. Mas Luki sibuk apa aja nih di TVCI? Kalau saya sih member ya untuk saat ini ya. Iya, member. Terlepas dari sama teman-teman di TVCI, saya juga kan ada ya kecil-kecilan lah usaha gitu sama istri. Oh ya? Iya. Tapi di lingkungan TVCI gitu? Atau enggak? Terlepas dari TVCI, cuman kita kumpul bareng kalau lagi mau misalkan kita pengen makan-makan gitu di mana gitu kan, kita tinggal schedule nih tempatnya di mana, terus udah gitu nanti kita mungkin ada yang mau mesen usaha saya kan, kebetulan kan saya di kuliner di Pempek. Kuliner. Nah, tadi gue ngerasain yang enak itu tadi. Iya, bener punya dia. Itu dari Om Luki. Itu punya saya. Itu ikan tenggiri bener itu. Betul Om. Lu belinya di mana tenggiri? Langsung dikirim Om. Itu saya kan nyokap ada Sumatera juga, jadi lidahnya nggak bisa dibohongin. Kan? Ini bukan ikan tenggiri atau apa gitu, tadi enak benar. Alhamdulillah. Ya syukurlah mudah-mudahan. Langganannya artis. Kenapa? Langganannya artis. Oh iya? Iya.
Beneran udah sering di di order. Jadi bergabung dengan TVCI ada manfaatnya juga ya? Alhamdulillah banyak pastinya. Oni siapa tadi? Ovin. Ovin sebagai apa Ovin di TVCI? Member aja, member biasa sih. Member wilayah mana? Jakarta. Oh Jakarta. Kemarin yang ke Bandung ikut? Saya nggak ikut. Kenapa? Ke laut saya. Oh ke laut. Iya. Hobinya keren. Kok beda orang ke gunung dia ke laut kan nggak nyambung banget. Iya makanya kan. Mancing. Oh mancing. Iya. Udah nggak level kalau mainnya di air tawar katanya. Gue mainnya di empang jadi nggak levelan dulu ya. Nggak di laut kasihkannya apa ya? Terus terang gue masih kecil lah. Iya. Kalau di laut bisa nyari ikan yang buat pempek itu loh. Lagi musim sekarang apalagi lagi baratan nih. Oh ikan tenggiri untuk apa? Ya kita senang mancingnya aja, paling nanti ikannya dikasih ke tetangga apa kemana gitu. Hobi. Jadi hobinya mancing aja ya gitu. Iya. Asal bukan mancing keributan aja Bang. Enggak. Bergabung sama TVCI udah berapa lama? Saya 2018 deh kalau nggak salah. 2018. Iya. Ada manfaatnya nggak sih lu gabung-gabung gitu? Ya nambah relasi aja teman-teman ya. Enggak ke apa sih benefitnya apa dengan menambah relasi gitu? Jadi banyak kenal orang, terus kalau kita butuh apa-apa misalnya kayak ada Mas Luki nih, kalau kita butuh ada acara mau pesen pempek apa gimana kan bisa hubungin dia. Terus gila ya, jadi juga, memang bermain di orang-orang sekitar ya kita. Kita coba saling support lah. Iya. Support each other gitu. Jadi kalau dalam konsep dalam tanda kutip Islam gitu ya, itu kan ada cara terbaik untuk sedekah atau berbagi kan dengan orang terdekat gitu. Jadi karena kita sudah menganggap bahwa TVCI itu adalah keluarga kita gitu. Jadi ya kita nggak ada salahnya juga kan kalau kita support mereka gitu. Nah untuk acara Jamnas kemarin Mas Wahyu jelasin dong kayak seperti apa sih suasananya, berapa banyak yang datang. Jadi jangan-jangan nanti nggak ikut lagi nggak? Saya ikut. Oh ikut. Di Mas Luki Bandung. ikut? Saya enggak ya, pempek lu sayang amat kalau dia. Coba pempek. Bantuin istri bikin cuka. Oh gitu ya. Kau wong Palembang bukan? Asli ya. Nian apa? Aku Palembangnya lebih di Kayu Agungnya. Oh kayak Agung ya. Iya. Aku di Pelaju. Oh Pelaju. Iya. Iya Mama no bae lah. Mama no kage bae kalau kata. Gimana Mas Wahyu bisa di? Kalau dalam acara Jamnas kemarin itu kan saya juga datang sebagai peserta ya, member gitu. Jadi dari TVCI pusat atau TVCI nasional. Panitianya dari mana? TVCI mana? TVCI pusat. Oh pusat. Iya pusat nasional gitu. Jadi kita ngundang semua member TVCI yang ada di seluruh Indonesia. Nah jadi bagi beberapa member yang memang secara domisili itu jauh dari Jakarta maupun Bandung, itu biasanya mereka ngirim perwakilan. Oh gitu, iya. Perwakilan dari berapa orang lah? Gitu. Betul. Yang dari Sumatera, dari mana? Ada dari waktu itu dari Lampung, dari Primus. Primus itu salah satu bagian dari chapter juga di area Lampung sana. Terus ada juga yang dari Sumatera Barat. Ada juga gitu. Datang itu. Iya, datang sana. Cuma dia nggak bawa mobilnya kali ya, bawa. Saya agak lupa apakah beliau yang bersangkutan bawa Viosnya ataukah bawa kendaraan yang lain gitu. Karena mempertimbangkan jarak tempuh yang cukup jauh juga jauh, kan ya jauh. gitu. Ini juga pulangin aja nih yang itu. Sering Palembang. Kalau lagi kesana sering kesini bawa oleh-oleh juga. Iya. Jadi acaranya kan memang dikemas untuk silaturahmi seluruh member TVCI nasional ya. Iya. Jadi untuk beberapa chapter yang memang lokasinya berdekatan dengan Bandung, contohnya kayak di Serang, kemudian chapter Bogor, Tangerang, Jakarta, iya. Kemudian Karawang itu pada datang sana gitu. Semarang juga pada datang ke sana. Jawa Timur pun juga ada yang datang ke sana. Tuh, jadi ngapain aja Mas di sana? Jadi secara garis besar itu untuk runtutan acaranya itu kita ada campaign untuk Go Green-nya itu kita ada penanaman pohon. Wih, oh iya. Ya, itu dilakukan oleh ketua umum kami Mas Berry. Orang baru nih? Enggak, dia Mas senior. Mas Berry yang dulu sempat kesini. Yang gede badannya, iya. bukan? Ya. Oh itu, iya. Ya. Ya, terus sama
sama teman-teman yang lain gitu ya, sama pengurus dari pusat, kita melakukan seremonial untuk penanaman pohon sebagai bentuk simbolis bahwa TVCI itu juga peduli kepada kampanye penekanan emisi gitu ya. Terus habis itu dilanjutkan dengan acara kumpul-kumpul gitu, acara kumpul-kumpul di salah satu restoran di daerah Dago. Jadi tempatnya cukup sejuk lah. Oh, tapi besar tempatnya bisa menampung orang sebanyak itu. Iya, bisa menampung banyak orang. Gitu. Termasuk dilengkapi juga dengan lahan parkir yang cukup luas juga. Jadi cukup mengakomodir lah. Antusiasme dari peserta. Di situ juga ada musik. Ada musik juga, ada live musik. Terus kemudian makan-makan juga sudah pasti. Terus kemudian ada sorenya itu proses untuk kayak servis ganti oli itu sudah dilakukan. Jadi acara utamanya memang dari mungkin habis asar ya atau ba'da duhur gitulah. Itu sudah prosesi penanaman pohon itu, kemudian sambil nunggu teman-teman yang pada datang dari chapter-chapter lain, ada juga yang sudah pada datang nanti bisa langsung untuk servis kendaraan gitu. Terus kemudian ya sambil ramah tamah dengan member yang lain. Kemudian acara intinya itu sesudah maghrib, dimulai sesudah maghrib, ya sambutan lah dari panitia, dari pengurus, kemudian dari beberapa perwakilan chapter. Ada pemilihan chapter terbaik nggak? Ada, betul. Ada pemilihan chapter terbaik secara nasional gitu ya? Iya. Gitu. Iya. Dalam kurun waktu 1 tahun katakanlah gitu. Kepilih ada? Ada dari chapter Bogor. Jadi selamat nih buat chapter dari Bogor, keren banget. Oh mereka. Bogor? Dari Bogor, betul. Perasaan udah berkali-kali itu. Keren Bogor, memang timnya kompak. Iya. Itu dilihat dari mananya sih? Kalau kriteria penilaian. Tapi memang mereka masih muda-muda ya, masih muda-muda, iya. Masih ABG lah, masih AB. masih kesana kesini masih sering barengan gitu. Kompak mereka emang sih, saya salut. Kalau kriteria penilaian cukup banyak sih gitu. Kemudian ada penghargaan lain juga. Kalau di Jakarta atau chapter Jakarta itu kebetulan dapat penghargaan the best chapter saat event. Oh, saat event itu aja, gitu. Kalau Bogor kan the best chapter secara menyeluruh gitu ya, selama 1 tahun dengan berbagai macam. Jadi pada saat on the spot, pada saat event di sana, ya the best chapternya juga dipilih ada. Iya, betul. Dilihat dari apanya ya? Kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi teman-teman. Jadi untuk yang saat event itu, jadi kriterianya itu jumlah peserta beserta jumlah kendaraan atau vios yang datang yang itu, dibawa ya. Itu harus yang terbanyak gitu. Oh, Jakarta terbanyak ya. Secara peserta itu kita belasan lah yang ke sana, terus kemudian kendaraan viosnya juga ada banyak yang berdatang gitu. Oke, Mas Luki, pernah ikut sibuk-sibuk apa di TVCI? Baru saya baju kegedean kayaknya itu. Iya Om, saya juga di TVCI baru ya, kurang lebih ya setahunan. Oh, setahun ini ya, setahun. Kurang lebih gitu. Jadi baru pertama kali ngerasain itu pas Anif kemarin ya Mas ya. Anif tahun kemarin. Iya, yang kemarin itu. Anniversary MGK. Ini nih, Jakarta. Iya, Vios Jakarta betul, iya. Di MGK kalau nggak salah ya. Bukan di Mangga 2 BTC ya. Oh, Mangga 2. Mangga 2 betul. Di situ baru itu. Mau ngurut apa di Mangga 2 atau kirain mau mijit. Oh, dibikin di gedung atau di mana tuh? Di mall. Oh, di mall. Di pelataran mall, di lobinya. Di lobinya kan besar tuh di areanya. Jadi kita blok waktu itu. Iya, gimana Mas Luki melihat mereka ini? Iya, bagus ya. Kalau saya pribadi sih untuk teman-teman juga ya bagus loh, untung terus. Terlepas dari itu. Oh, terlepas dari itu memang kalau saya sendiri kan memang suka sama otomotif gitu kan. Memang dari dulu berkomunitas juga. Jadi saya lebih nyari ke istilahnya tuh ya buat kayak
channel buat saling Iya, sharing segala macem gitu loh. Jadi untuk info-info kendaraan juga penting kan. Jadi buat pengetahuan juga buat saya gitu loh. Kalau kemana-mana kita punya teman banyak gitu. Kalau misalnya ada trouble di jalan kan, misalnya kalau bisa jangan sampai amit-amit gitu ya kan. Tapi dengan adanya komunitas kan kita bisa mungkin di wilayah yang dekat dengan. Vios ente Vios apa nih? Saya Gen 2. Oh Gen 2 ya. Tahun berapa itu Gen 2? 2007 sampai 2007-an nih. 2013 awal. Masih oke? Masih oke. Kondisi. Mau dilepas? Maksud sering lintas Sumatera. Iya. Oh, iya? Palembang pulang pergi. Nian apa? Iya, enggak pakai rest area, bablas terus dari ini Lampung, dari kapal. Gila itu. Cepet Om, enggak berasa, cuman berapa jam lah paling kalau. Udah ada tol ya sekarang ya. Iya, karena masuk tol itu benar jadi cepet kita. Nah, kalau ini Oving. Iya, Ovin. Pakai N enggak pakai G. Ovin ya. Ya Ovin sendiri gimana, Vin? Lu ngelihat yang tua-tua begini, lu kan masih muda termasuk. Masih muda, baru lulus kuliah juga kok. Oh iya? Iya. Terus dengan teman-teman yang mulai menua nih kayak Luki ya udah tua banget kan. Malah kita seneng loh. Jadi bergaul sama yang lebih tua ini. Iya kayak gimana? Gitu. Jadi lebih banyak pengalaman Om. Jadi pengalaman tahu, ya? Iya, jadi lebih tahu ini, lebih tahu itu ya kan. Iya. Nah, lu rumahnya daerah mana? Di Pasarbo saya mah. Pasarbo. Terus ada nggak teman-teman chapter Jakarta yang deket-deket situ ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Paling Pasar Minggu dah. Oh jauh juga ya. Pemilik kawasan beliaunya. Nggak bisa gabung di TVCI seperti apa? Dari internet sih Om, awalnya dari Instagram. Oh awalnya dari situ. Apa ngelihat YouTube atau? Enggak, dari Instagram. Kita lihat-lihat aja terus kan ada suka di ini tuh kalau sekarang mah FYP ya. Iya. Ada FYP gitu. Waktu itu lagi ada postingan ngechat tuh iseng kan ngechat akun Viosnya itu. Iya. Kalau mau kumpul di mana langsung lah tuh diarahin nih ke Tamsur. Lu masih di Taman Suropati tuh. Menteng. Iya. Di situ terus kan. Kalau mau ke sini aja Om, setiap hari Jumat nih kalau ya setiap hari Jumat ke sini jam 9 bener sampai itu? Jam. Yep. Oh, benar. Masa saya bohong Om? Iya makanya. Terus enggak gue kira mau ngapain di Taman Suropati. Kita sampai punya parkiran sendiri Om. Oh iya? Jadi itu pas di dekat kantor pos. Udah nggak ada banci-banci kan Taman Suropati. Beda. Beda lagi ya? Beda lokasi kan ya? Enggak, daerah situ kan. Oh beda. Di Menteng kan? Enggak ada Taman Suropati Om. Menteng tuh lurus lagi belok kanan. Oh yang ada danau. Bukan. Dekat yang ada danau. Oh situ. Ngumpulnya di situ tiap Jumat. Di tamannya itu. Iya emang panjang itu ya. Kan? Cukup. Kita tuh dulu di pas pos polisi itu parkirnya udah di booking tuh sama kita tuh. Jadi kalau misalnya ada Vios mau masuk boleh, tapi yang lainnya nggak boleh masuk. Oh. Iya. Gimana pertama kali lu gabung dengan mereka? Ya biasa aja. Enggak, kenalnya sama yang tua apa yang muda? Sama yang kita chat dulu tuh. Kan kita saya di sini Om, ya udah maju aja, disamperin lah kita kan. Waktu itu sama siapa ya, saya lupa ya. Iya. Udah terus udah ngobrol, udah jadi ngobrol semuanya deh. Kenal. Oh. Nah, pada saat penerimaan yang baru gitu gimana Mas? Ada orang spesial nggak sih yang? Jadi PIC untuk keanggotaan gitu ya, keanggotaan itu yang menghandle untuk apabila ada teman-teman yang tertarik untuk join Vios itu nanti akan diarahkan lah oleh keanggotaan. Dan di kami juga ada semacam kayak ininya Bang, minum kriterianya minimal kita bisa nilai keniatan, tingkat niat. Oh dari calon peserta ini ya, calon member ya. Betul, karena ada kriterianya itu pertama dia harus punya kendaraan Vios, itu mutlak. Berikutnya ada kriteria harus beberapa kali ikut kopdar. Iya. Itu paling minimal kan dengan ikut kopdar jadi kenal ya dengan member-member yang lain gitu. Nanti dari situ ada administratif yang memang harus dilengkapi gitu untuk pembuatan atribut dan stiker dan lain-lain gitu. Jadi dari awal dari keanggotaan itu sudah memproses. Tinggal nanti dari yang bersangkutan kelihatan niat atau enggak nih untuk join ke TVCI gitu. Kalau gayung bersambut ya udah nanti langsung bisa dapat nomor ID. Iya, seperti itu enggak? Iya. Oving. Sama satu lagi nih kelupaan nih, SIM. Oh iya, betul SIM mesti punya SIM juga. Oh itu syarat itu. Syarat itu. Lu ada SIM? Ya ada. Oh ada kirain. B1 umum lagi. Lah truk dong. Mau narik metro saya.
Umum artinya apa aja bisa ya. Kan masuk semua. Mang lagi gue manggilnya. Sorry kalau Sumatera manggil Mamang nih, Mang. Kau ada ininya apa Instagram itu? Usaha apa? Ada apa? Pempek Kilen. Pempek Kilen. Kilen maksudnya apa tuh? Kilen itu jadi ceritanya gini Om. Nama saya kan Lucky. Iya. Orang Istri biasa manggil kan Kiki kan nama belakang. Istri itu nama Lena. belakang. Nama belakangnya Mylen. Oh, Mylen. Rince Mylen. Nah, Mas Lucky, sebagai member begitu mau ada anniversary ini dari chapter Jakarta ya. Betul. Apa yang didapat infonya? Sudah Banyak sih Om. Infonya itu kan biasa kalau ada segala macam acara suka diinfoin di grup ya, di-share segala macam. Jadi di situ kita tahu segala macamnya itu info-info yang ada kegiatan yang mau misalkan dalam sebulan ke depan kita mau ada apaan gitu chapter ya? mana Iya, itu iya. MF. Jadi kita siapa nih kira-kira yang mau datang ke acara nanti kayak gitu kan. Jadi bisa panitianya gimana tuh biasanya? Nah, kalau panitia itu biasanya lebih Om Wahyu biasanya jawab bisa. Sedikit menambahkan ya, Iya. kalau untuk acara ENIF itu memang biasanya ada panitia yang mempersiapkan gitu. Jadi Ditunjuk atau menyerahkan diri sebagai panitia? Kan sibuk banget itu. biasanya sih dari kami itu pertama dari pengurus dulu. Iya. Pertama dari pengurus itu ya kita diskusi kira-kira untuk ENIF-nya itu mau dilaksanakan di mana, kemudian konsepnya mau seperti apa. Oh, harus beda konsep ya setiap. Seberapa besar skala eventnya itu mesti di Iya. konsep dulu. Karena Apakah mengundang chapter yang lain betul, atau apa? apakah gitu? mau menggunakan chapter yang lain ataukah mau buat internal dulu nih biar lebih intim aja gitu hubungannya gitu. Iya. Kalau yang tahun kemarin itu kita mengundang chapter lain. Oh, jadi iya. teman-teman dari Rame dong kalau udah begitu. dari Serang, dari Bogor dan lain-lain, Bandung pada datang. Termasuk dari Lampung juga. Mereka datang itu kita apa sih? Ya kita sambut. Kita sambut sebagai tamu atau mereka ada bayar sesuatu untuk? Enggak. ada. Jadi enggak. mereka dari kami dari teman-teman TVCI Jakarta waktu itu kita sudah istilahnya mandiri, swadaya ya. Iya. Gitu. Jadi patungan teman-teman kemudian dipakai untuk kayak sewa tempat, konsumsi dan kebutuhan lainnya gitu ya. Itu untuk menjamu teman-teman dari chapter lain. Jadi teman-teman dari chapter lain itu tinggal datang kemudian ngikutin acaranya karena waktu itu kita ada semacam coaching klinik juga dari salah satu produsen. Jadi kayak seminar lah. Gitu ngobrol. Betul gitu. ya, diskusi lebih tepatnya diskusi sih. Dari mereka sharing tentang produknya, kemudian dari teman-teman semuanya gitu, itu nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab, termasuk ada kuis-kuisnya juga, di mana door prize-nya juga produk-produk yang ada hubungannya dengan otomotif gitu, jadi bisa langsung digunakan juga. Jadi memang nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Anniversary itu walaupun hanya chapter Jakarta persiapannya dan sebagainya. Betul. Terkonsep dia. Iya. Kalau boleh tahu udah ulang tahun yang keberapa ya Jakarta? Kemarin kelima. Dia pertama kali kan bikin Enggak, sebelumnya Jakarta sudah sering ada. juga. Cuma pas 2020 ulang lagi dari 1 deh kalau nggak salah. Oh. Jadi untuk yang kedepannya itu ulang tahun ENIF ke-6 itu kita masih digodok nih saat ini gitu. Jadi belum bisa dirilis semua informasinya, tapi bocoran sedikit rencananya kita mau konsepnya internal dulu gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba teman-teman ada usulan lain juga nanti kita open. Teman lama kita siapa Mas? Arif tes. Oh, Mas Arif. Perjalanan berapa lama tadi Mas Arif? Saya tuh berangkat sekitar jam 15 lah. Tadi kebetulan karena di jam 15 tuh jam 3 sore. Enggak, jam 5.15. Oh, 5.15 ya. Itu ada di kilometer 26 tol Cikampek tuh lagi ada perbaikan 26.200 ya, agak ngantri dulu situ. Terus kemudian keluar Jor terus masuk ke sini ya udah habis waktu di jalan karena macet. Jalan tol biaya masuknya udah mulai naik sekarang. Kalau tol sudah naik. Kalau tol dari Cikarang ya, keluar Cikarang tuh biasanya kan 7.000 ya, sekarang jadi 9.500. Wih,
lumayan. Banyak yang ngeluh. Kemarin temen ke mana ya, ke daerah Brebes apa? Jember apa atau apa? Itu bisa ngeluarin duit sampai 900.000. Berarti Jember, Jawa Timur tuh. Iya. Jadi artinya BBM kita belum habis, tolnya udah lebih mahal. Tapi ya. Enggak, dari para pengendara sendiri nih, ada masukan nggak seperti ini? Ini baru tahun 2014 loh. 2024. 2024 ya. Gue ingetnya dulu aja gitu. 5 tahun lagi bisa terus naik gitu, karena itu kan bukan milik negara, akhirnya kan milik swasta ya. Iya, dioperasikan oleh swasta akhirnya. Kalau dari sisi kami selaku pengguna gitu ya, pengguna jalan tol, sebenarnya kalaupun ada kenaikan itu harus diimbangi dengan pelayanan gitu. Sebenarnya kita fair kok gitu sebagai pengguna. Artinya ada komplain dong di masalah pelayanan. Ya komplain. Macetnya, terus terutama di beberapa ruas tol itu ternyata kondisi jalannya itu nggak mulus-mulus amat gitu bang. Sebagai contoh nih, karena saya sering pulang ke Jawa, jadi di area tol sekitar Pejagan sampai Semarang lah, itu ada jalan yang ada ruas tol yang bumpy, kemudian banyak tambalan. Bahkan di tengahnya itu ada celah gitu, celah sekitar berapa sentimeter. Wih, bahaya juga dong gitu. Istilahnya bisa ngikis ban lah gitu. Sementara mereka dalam per hari aja bisa berapa banyak, puluh kan miliar itu penggunanya. Jadi di situ aja ya. Iya. Dari kualitas jalannya, terus kemudian untuk momen-momen tertentu kayak lagi mudik nih. Iya. Paling nggak kan harus ada penanganan yang lebih komprehensif lah gitu. Dari biasanya ya. Iya, betul. Ini mah dilepas begitu aja. Ya kan seringkali kita lihat rest area nggak nampung. Ya terlepas dari banyaknya pengguna tol saat mudik ya, tapi paling nggak kan mereka sudah diantisipasi gitu. Jangan sampai ada yang mati di mobil banyak banget kan, saking stres. Betul. Kayak kejadian Brexit beberapa tahun yang lalu itu kan cukup horor ya. Kalau Om Luki, kalau dari Lampung, itu. Berapa itu? Komplain juga itu 400 tolnya. Oh iya? Sampai keluar Kayu Agung. Saya keluarnya kan tol Kayu Agung ya. Itu dari Lampung itu jalanannya banyak bergelombang, terus rusak. Terlebih kalau kita misalkan di tengah jalan itu, biasanya saya subuh ya. Subuh itu berangkatnya? Subuh itu udah di tol di Lampung. Iya. Itu lampu penerangan memang nggak ada. Minim penerangan. Jadi ada yang beberapa itu ada, kilometer berapa nanti kilometer selanjutnya nggak ada. Kebanyakan sih nggak ada lampu. Sama jalanannya itu bahaya banget. Padahal bayarnya tinggi ya. Tarif mahal 400-an, cuman pelayanannya kurang banget. Kalau Ovi, lu mah di laut mulu sih mainnya ya. Ada tol di sana. Enggak ada tol. Dia di laut. Tol laut kan ada. Sama ini yang paling saya kan hampir setiap weekend saya di Bogor ke Bogor. Kemana kalau ke Bogor? Saya ada usaha di Bogor, ada camping ground. Di mana? Di Bogor, Cijeruk tepatnya. Cijeruk ya tempat main gua itu. Iya, di mana tuh? Iya, itu kan yang jalan begini-begini kan. Iya. Di mananya lo? Villanya atau di mana? Ada camping ground Om. Kalau Om sering ke Cijeruk, masa nggak tahu Curug Putri Pelangi? Oh. Iya. Iya, belagu banget lo. Iya, itulah. Merendah untuk meroket nih udah gitu. Iya Mas Arif, apa yang mau disampaikan nih Mas Arif dari TVCI ini? Okay. Saya udah dengar tadi Jamnas tadi. Kemarin. Malam ini kita kumpul kangen lagi di sini, ngobrol bareng, dan tema malam ini sebenarnya kita mau ngangkat bahwa pentingnya kita berklub tidak hanya sekedar kumpul, pamer kendaraan, kopdar, sharing knowledge. Umum banget itu ya. Kita juga fokus kepada di internal kita gali lagi. Kita ternyata banyak internal kita yang punya usaha sendiri. Iya. Kenapa enggak kita angkat? Cuman ngomong-ngomong handphone gue di mana ya tadi? Nah lo. Iya terus. Nah, terus kemudian kita sepakat teman-teman, tidak hanya pengurus tapi anggota juga. Kalau mau misalnya nih, kita mau belanja, kita mau jajan apa pempek, kita sudah punya teman kita nih. Iya. Jadi dasarnya
kita ikuti apa yang pemerintah punya arahannya. Kan kita banyak sering dengar di media secara umum, kita dorong UMKM. Ini part of UMKM yang ada di internal kita. Jadi gimana kita bisa maju ya starting dari kita internal sendiri. Kita punya anggota, daripada belanja kemana-mana, mendingan belanja ke internal kita. Nah tadi Mas Luki. Ya Mas Luki, Mas Opin juga sudah cerita. Insya Allah nanti kita masih godok tanggalnya. Kita akan ada acara anniversary internal Jakarta, di mana kemarin kita sudah sounding. Sekaligus di situ ada acara kita musyawarah daerah Jakarta. Kita akan pilihan ketua baru. Nah kita cari tempatnya nggak jauh-jauh. Kita karena di internal keluarga besar kita ada yang punya resort, punya tempat seperti itu. Ya sudah. Lu gak usah senyum gitu dong, biasa aja. Nanti gini. Jumawa. Terus terang gini. Kita open di sini. Once tanggalnya dapat, nanti kita kabari secara resmi ke manajemen Beat Radio. Kita undang ke sana. Silakan bikin liputan, silakan menginap, silakan membuktikan apa yang disampaikan Mas Opin tadi. Benar juga ya. For the next, tujuannya dengan adanya proses seperti itu kita sama-sama bisa saling sharing. Kami punya ini nih, harganya spesial nih, ya silakan Bang Heri. Kalau Bang Heri sewa ya spesialnya dimahalin kalau boleh. Itu sih. Instagramnya ada emang? Ada. Apa? Namanya Saung Keluarga Sendisila. Saung Keluarga Sendisila. Sendisila. Iya. Apa itu? Keluarga Sendisila maksudnya? Nama saya itu saya belakang itu kan Govinda Okta Sendisila belakang itu. Puyeng. Semua jadi dari kakak, adik saya itu semua belakangnya ada Sendisilanya. Jadi itu awalnya iseng saya di situ. Sendisila tuh SENDILA. Oh, Sendisila ya. Iya. Terus pengelolaannya itu keluarga Aja. Terus kita juga ada rekrut di orang sekitar sana buat jaga setiap hari. Keren juga ya. Iya, silakan Mas Arif lanjutkan. Oke, tadi saya mana ya? Saya juga bingung tadi. Sampai Anif tadi. Artinya kita mau ada anniversary. Nanti kita secara terbuka ya Mas Wahyu. Dari pengurus juga kita akan capek amat pengurus terus perasaan Mas Wahyu. Tapi emang dia pengurus Jakarta ya? Untuk periode saat ini kan setelah nanti ganti ketua diperbantukan. Kita akan pilih lagi pengurus yang baru. Yang pasti begini, dengan adanya kita melakukan seperti itu, kita mengencourage teman-teman yang punya usaha untuk ayo, lu punya apa nih? Kita bisa ramein apa nih? Artinya kita punya chance, punya kesempatan yang baik, maju. Mungkin bisa, kita nggak tahu, bisa jadi lepas dari di luar TVCI, saya ada keluarga, ada teman kantor atau apa, yuk kita kesana aja. Jadi marketing itu, selain kita bicara marketing secara skema secara umum, kita bicara marketing dari internal kita. Itu kita dorong. Dan bukan berarti kita minta karena ini member, kita anggota, kita minta harga murah, jangan. Enggak. Kan kita sering dengar ada nasihat-nasihat di sosial media atau apa. Kalau mau bantu teman usaha, itu justru jangan hanya minta harga murah, yang enggak. Mereka dari usahanya itu mereka ada upaya untuk dia bayar susu anaknya, untuk apa segala kita bantu di situ. Iya. Jadi bukannya kita malah menyulitkan teman, tapi bila perlu membangun mereka untuk lebih maju ya. Setuju Bang Heri. Iya, Mas Arif sebagai penutup silakan Mas. Oke, apa ya? Kalau saya sih melihatnya yang kita lakukan pada hari ini kan merupakan bagian dari keberlanjutan kita mempromosikan usaha atau UMKM yang dimiliki oleh anggota di TVCI Chapter Jakarta. Harapannya sih ini bukan hanya monopoli kita, Toyota Vios Club Indonesia Chapter Jakarta, tapi harapannya semua klub yang ada, yang juga dengar malam hari ini di Beat Radio, yuk sama-sama kita dorong ini, karena ini walaupun UMKM itu kan sektor non formal, tapi itu bagian dari yang bisa dorong kita punya majunya ekonomi kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang dorong kita untuk bisa maju. Itu aja sih Bang Heri. Jadi kalau saya sih bayangannya ada TVCI UMKM misalnya gitu. Jadi walaupun bukan acara TVCI, ada bazar di mana kirim. Siapa nih yang bisa nih dari mana kirim. Wah itu promosi nama kita juga kan dari organisasi. Itu ide bagus itu. Bisa kita contek ide itu. Iya.
Itu aja sih paling Bang Heri. Kita ngobrol aja Pak sampai malam biar istrinya kelabak. Udah balik kayaknya di sini. Udah balik. Udah balik jam 9. Oke lah Beat Listener, sampai di sini terima kasih banyak Mas Arif, Ovin, juga Lucky dan Mas Wahyu yang mudah-mudahan juga jadi ketuanya. Jadi nggak jangan jauh-jauh lah. Jangan, masih banyak kandidat yang lebih. Masih banyak iya, merendah boleh lah, tapi kan kenyataannya memang Meroket. kalau dipilih ya harus dipilih gitu. Demikian kita ketemu lagi dengan keluarga TVCI di kesempatan yang akan datang.